Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada. Hari ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 1-9. Dan dalam hal ini saya akan menekankan pada ayatnya yang kelima. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Dan kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Namun sebelum itu kami lakukan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini adalah pedoman, penuntun bagi kehidupan kami agar kami hidup dalam kebenaran. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tentang perkawinan, ayatnya yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Saudaraku yang terkasih, nas kita pada hari ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dan surat ini berisi jawaban dari berbagai persoalan yang disampaikan jemaat kepada Rasul Paulus. Salah satu persoalannya adalah tentang masalah perkawinan. Perlu diketahui, Korintus adalah pusat pertemuan banyak kebudayaan, pusat penyembahan berhala, dewa dan dewi cinta Afrodit yang dipuji dan disembah oleh mereka. Mereka hidup bebas tanpa aturan, sehingga mereka banyak jatuh dalam kebejatan moral, perzinahan, dan percabulan. Perkawinan mereka anggap sekedar upacara keagamaan, hanya formalitas yang tidak perlu dihormati dan dihargai. Jika tidak puas, pengkhianatan, ketidaksetiaan, bahkan perceraian adalah langkah terbaik yang menurut mereka tepat untuk diambil. Dan bagi Rasul Paulus hal ini tidak benar dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Rasul Paulus menasehati, jika ada masalah dalam rumah tangga, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa, dan seterusnya. Artinya, ketika ada masalah, pecahkan bersama, cari solusi, bukan lari sana-sini. Berdoa, beri kesempatan diri untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara diri sendiri, apalagi suara sana-sini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun harus berpisah, tapi itu hanya untuk sementara, bukan mencari peluang sehingga memperparah keadaan yang ada, melainkan mencari solusi atau jalan keluar terbaik sehingga masalah dapat terselesaikan dan kedua pasangan dapat kembali hidup bersama untuk memenuhi panggilan mereka untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada kehidupan tanpa masalah. Dalam pernikahan pun banyak masalah, seperti yang terjadi di Korintus dan kehidupan kita sekarang ini. Masalah apa saja? Masalah keuangan,
Yang satu boros, yang satu hemat. Suka mementingkan diri sendiri sehingga bersikap egois, ingin menang sendiri. Masalah kebiasaan, yang satu hidup teratur, disiplin, yang satu hidup seenaknya. Lupa dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua dan juga sebagai pasangan. Suka judi, main tangan, main perempuan, dan seterusnya. Saudaraku, semua masalah-masalah yang saya sebutkan, bahkan yang tidak saya sebutkan, adalah masalah-masalah yang akan mewarnai kehidupan pernikahan. Dan semua itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi jangan jadikan semua itu alasan untuk kita menghancurkan kehidupan pernikahan dengan perceraian. Satu-satunya cara untuk kita melawan masalah-masalah dalam pernikahan adalah kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Disakiti, dihianati, kita belajar untuk mengampuni. Direndahkan, bahkan dihina sekalipun, kita tetap mengasihi. Orang marah, kita sabar. Yang lain bersikap egois, kita belajar mengalah. Karena mengalah bukan berarti salah atau kalah. Dan bukankah Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau ada masalah, cari solusi. Cari solusi bersama. Jangan lari sana sini, dengar sana sini, atau ngomong sana sini. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Tapi buka hati. Buka hati untuk mendengar Tuhan berbicara. Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk terus mampu berjuang, membangun dan mempertahankan cinta kita bersama dengan pasangan kita masing-masing. Dan biarlah kiranya Tuhan membimbing dan menuntun kita terus. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.